Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Public Expose Live merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel dan koneksi internet yang makin terjangkau, menjadikan investor semakin mudah mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan tercatat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan tercatat, hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, termasuk juga likuiditas transaksi di bursa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose kali ini oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Hubertus Ado selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 28 Juni tahun 2010 dengan kode perdagangan ROTI. Dan ROTI bergerak dalam bidang usaha pabrikasi, penjualan, dan distribusi roti dan minuman ringan, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang dan konsumen primer. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Pertama, saya perkenalkan Ibu Ida Simatupang selaku Direktur. Selamat sore Ibu Ida Simatupang. Selamat sore dan terima kasih Mas Ado juga para peserta Public Expose Live 2021. Lalu kemudian izinkan saya perkenalkan Ibu Arlina Sofia selaku Direktur. Selamat sore Ibu Arlina. Selamat sore Pak, selamat sore semuanya, salam sehat semuanya dari Sari Roti. Baik, kemudian saya perkenalkan Bapak Hadi Susilo selaku Head Investor and Public Relations. Selamat sore Bapak Hadi. Selamat sore Pak Ado, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin, apabila selama pemaparan materi nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat segera menyampaikan pertanyaan tersebut melalui menu Questions and Answers yang tersedia pada interface Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan nanti pada saat sesi tanya-jawab. Nah, selain itu, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize. Nah, bila Bapak dan Ibu ingin berpartisipasi, cukup dengan mengisi kuesioner pada link yang kami sediakan. Nah, link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan ya pada running text yang sekarang ini sedang tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian.
Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa panjang lebar, sudah saatnya kita untuk menyimak nih pemaparan dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Saya persilahkan kepada Bapak Hadi Susilo untuk menyampaikan pemaparan dari perseroan. Pak Hadi Susilo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Ado. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore kembali Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk berpartisipasi dalam acara sore ini, Public Expose Live 2021. Kesempatan kali ini, sebagaimana tadi sudah ada perkenalan singkat dari Pak Ado, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, ticker code-nya Roti, namun saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah lebih familiar dengan produk kami, produk unggulan kami, Sari Roti. Kami akan memaparkan kinerja perseroan hingga paruh pertama 2021, termasuk nanti ada update, tantangan, dan juga potensi pengembangan usaha di kemudian hari. Baik, slide nomor 2, kami akan mengawali dengan sekilas rekam jejak perusahaan. Siapa Roti? Kami industri roti di Indonesia, khususnya pada segmen produksi massal. Bapak dan Ibu, berdiri pada tahun 1995, kami telah tumbuh dan berkembang selama 26 tahun. Juga refresh lagi, perusahaan menjadi TBK pada tahun 2010 saat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kami memiliki produk-produk unggulan atau produk Pareto yang mendominasi pasar, menggunakan teknologi terkini untuk memastikan produk yang higienis, berkualitas, dan yang utama adalah terjangkau harganya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya, Sari Roti diformulasikan secara khusus untuk citra rasa Nusantara agar bisa diterima oleh konsumennya. Perihal cakupan distribusi yang luas, kapasitas produksi, profil keuangan akan kami paparkan lebih komprehensif pada slide-slide berikutnya. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menampilkan posisi pemegang saham perseroan per 30 Juni 2021 dengan Indo Retail Makmur Internasional 25,8%, Bond Light Investment 20,8%, Leaf Holding 6,1%, Demeter Indonesia atau KKR bergabung sejak 2017 dengan pemilikan 22,2%, dan Pasco Shikishima, partner Jepang sejak pendirian perusahaan, saat ini memiliki 8,5%, dan sisanya pemegang saham publik 15,6%. Kemudian slide ketiga, masih rekam jejak perusahaan 1995, tonggak pelopor industri roti produksi massal di Indonesia, kita berdiri. Lalu tahun 97 kami memproduksi roti tawar spesial di pabrik Cikarang dan langsung dipasarkan. Hingga tahun 2012 pertama kali kami mencatat penjualan tembus lebih dari 1 triliun rupiah. 2017 melaksanakan rights issue untuk pendanaan penambahan kapasitas serta modal. Hingga tahun 2019, pencapaian penjualan perseroan mencapai 3,3 triliun rupiah, dan terakhir tahun 2020, kemarin kami berhasil menjangkau seluruh 34 provinsi di Indonesia. Lalu slide nomor 4, mengenai industri roti di Indonesia, saat ini diperkirakan besarannya adalah 23 triliun rupiah per tahunnya konsumsi, dengan Sari Roti mendominasi di segmen produksi massal. Kami berkeyakinan bahwa segmen roti produksi massal akan terus berkembang di Indonesia. Kenapa? Karena didukung oleh laju urbanisasi, kehidupan perkotaan, peningkatan tingkat pendidikan, juga bertambahnya kelas menengah, penghasilan menengah yang menginginkan produk-produk roti yang lebih berkualitas, lebih higienis untuk konsumsi harian. Tentu saja tren konsumsi milenial yang bergeser menuju lebih banyak konsumsi roti. Bermodalkan merek yang kuat, termasuk juga konsumen yang loyal, jangkauan distribusi yang luas, dan kesiapan kapasitas produksi roti, kita berkeyakinan kita siap untuk memimpin pertumbuhan produksi industri roti di Indonesia. Selanjutnya, slide nomor 5, produk Sari Roti, kami menargetkan konsumen yang sangat luas, Bapak dan Ibu, untuk konsumen dengan tingkat penghasilan A, B, dan C. Rasanya Bapak dan Ibu sudah cukup familiar
bagaimana sayur roti disukai oleh konsumen Indonesia karena rasanya yang enak, teksturnya yang lembut, dan tentu saja mudah didapatkan. Dapat kami pastikan semua produk sayur roti sudah terdaftar BPOM dan bersertifikasi halal, dan walaupun kami memiliki 100 ragam produk, 100 tapi sebenarnya 20 produk yang berkontribusi 80% penjualan sayur roti. Itu produk-produk Pareto, produk unggulan sayur roti. Kalau melihat pie chart yang di sisi sebelah kanan bawah, penjualan kotor per segmen sayur roti, roti tawar mendominasi 68%, produk-produknya antara lain roti tawar spesial yang warna biru tua, roti tawar kupas yang warnanya agak sedikit orange, double soft, gandum, rasanya Bapak dan Ibu sering mengkonsumsi. Untuk roti manis juga kontribusinya 30% terhadap penjualan, antara lain roti sobek, roti kasur, roti isi, dan lain-lain. 2% dari penjualan mencakup ragam varian kue. Selanjutnya, slide nomor 6. Kami mau sharing fasilitas produksi sayur roti. Saat ini kita memiliki 14 pabrik tersebar di lokasi-lokasi yang strategis. Dengan itu kami mampu mendistribusikan produk kami ke 34 provinsi. Kapasitas kami saat ini 5 juta potong roti. Dilihat dari bar chart yang sebelah kanan, sudah meningkat dari 4,3, 4,5 hingga 5 juta potong roti per hari. Mungkin terlihat banyak, 5 juta, tapi bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia, 270 juta, rasanya kita masih melihat potensi luar biasa besar untuk mengembangkan industri roti. Pabrik-pabrik kami dilihat di peta yang sebelah kiri atas, mulai dari Medan, Palembang, lalu di Pulau Jawa sendiri ada di Cikande, di Bekasi, Cikarang, atau di sebelah timur Pulau Jawa di Pasuruan, di tengah juga ada Semarang. Kalau di Pulau Kalimantan, kita punya Balikpapan, di sebelah kanannya sedikit, Sulawesi kita juga punya di Makassar. Bapak dan Ibu bisa lihat betapa kami well spread untuk menjangkau konsumen-konsumen loyal sari roti. Lebih lanjut, saat ini kami juga dalam proses pembangunan pabrik baru di Pekanbaru, serta kami dalam penyelesaian proyek tambahan kapasitas produksi di Palembang, dan kedua proyek ini kita harapkan dapat selesai di awal tahun 2022 mendatang. Rencana belanja modal tahun ini 2021 kita anggarkan 150 miliar rupiah yang sebagian besar dipergunakan untuk penyelesaian pabrik Pekanbaru dan perluasan kapasitas di Palembang. Kemudian di slide nomor 7, Bapak dan Ibu, kami berikan gambaran bagaimana 14 produk pabrik kami bisa menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia, jangkauan distribusi nasional, produk sayur roti bisa dibeli di 70.000 titik penjualan di seluruh Indonesia, baik di kanal modern maupun kanal tradisional. Di kanal modern, kontribusi terbesar penjualan sayur roti, outlet modern trade, MT terbesar yang menjual produk sayur roti adalah di Indomaret dan Alfamart, pun kami hadir di hampir seluruh, tepatnya 50 rantai minimarket, supermarket, dan hypermarket ternama di Indonesia. Selanjutnya, kami juga hadir melalui kanal tradisional, mencakup seluruh jaringan tradisional, warung, sepeda, maupun sepeda motor yang berkeliling, menjual produk sayur roti, melalui kerjasama dengan lebih dari 1.000 distributor dan agen di seluruh Indonesia. Bahkan untuk memperkuat distribusi kami di kanal tradisional, pada tahun 2019 kemarin, kami mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, yaitu PT INN dengan kepemilikan 99,9%, yang untuk semakin memperkuat dan memperluas sebaran kami di kanal tradisional. Di pie chart yang di sebelah kanan bawah, Bapak dan Ibu bisa lihat kanal modern trade 71% kontribusi penjualan, dengan general trade 29% penjualan di tahun 2020 kemarin. Selanjutnya, slide nomor 8, kami pilihkan beberapa grafik historis untuk menggambarkan profil keuangan
perusahaan yang sehat bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Dilihat sebelah kiri atas, penjualan bersih konsolidasian tetap dapat tumbuh dengan 9% CAGR, laju pertumbuhan majemuk sejak 2017 hingga membukukan penjualan 3,2 triliun di tahun 2020 lalu. Bersih yang diatribusikan tahun 2020 lalu, walaupun dengan kondisi COVID, tetap dapat meraih 215 miliar rupiah. Menurut hemat kami tetap realistis bila turun dibandingkan kondisi tahun sebelum pandemi 2019, tapi juga sebagai catatan adalah sebuah prestasi bahwa kami tetap dapat mencatatkan laba yang lebih tinggi daripada tahun 2018. Sedangkan untuk margin EBITDA konsolidasi pada periode 2017 dan 2020 di sebelah kanan atas terjaga pada kisaran 12% hingga puncaknya 15,7% pada tahun 2019, dan tahun lalu walaupun dengan COVID-19 kami tetap dapat mempertahankan margin EBITDA konsolidasian di tingkat 14,3%. Sedangkan untuk bagaimana dengan posisi neraca keuangan perusahaan, per Desember 2020 kami tetap mencatatkan terhadap ekuitas sebesar 16% atau negatif 16% gearing rasionya. Ya, hal-hal ini menunjukkan bahwa Saeroti, Nippon Indosat Corpindo Tbk tetap stabil bahkan di saat tantangan pandemi COVID-19. Kami berlanjut ke slide nomor 9, profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Izinkan kami untuk memperkenalkan Ibu Wendy Yap, nomor 3 dari sebelah kanan, sebagai pendiri Saeroti, sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO. Kemudian bersama kita sore ini, sebagaimana tadi sudah diperkenalkan, 2 orang direksi, Ibu Ida Apulia dan Ibu Arlina Sofia. Ibu Ida adalah Direktur Keuangan, sebelum bergabung dengan Saeroti, pernah bekerja pada Bank Commonwealth dan Unilever. Sedangkan Ibu Arlina Sofia sebagai Direktur HRD, dahulu beliau bekerja di Grup Indofood sebelum meniti karir di Saeroti sejak tahun 1996. Kemudian Direktur yang keempat, Direktur Kepatuhan adalah Bapak Indrayana, dan sebelah kiri adalah Dewan Komisaris kami dipimpin oleh Bapak Beni Setiawan, yang di tengah sebagai Presiden Komisaris diapit Bapak Jaka Prasetya, Komisaris Perusahaan, dan Bapak Yusuf Arbianto selaku Komisaris Independen. Berlanjut ke slide nomor 10, ringkasan kinerja semester 1 2021, laba bersih semester 1 mencatatkan peningkatan signifikan 33,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kami membukukan 121,8 miliar rupiah. Efisiensi beban usaha telah memberikan dampak positif di kenaikan EBITDA margin menjadi 17,3% atau EBITDA setara dengan 268 miliar rupiah dengan margin bersih 7,8%. Memang laba kotor semester 1 2021 sedikit tertekan karena kenaikan harga bahan baku, dan saat ini margin laba kotor 54,8% sebetulnya hanya turun 0,3% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk penjualan semester 1 2021 memang tampak sedikit menurun dibandingkan dengan 2020 karena pada tahun 2020 COVID-19 baru berdampak pada kuartal 2 dan tidak ada dampaknya di kuartal 1. Ini juga sebagai implikasi karena perusahaan berinvestasi sehingga penjualan dari operasional di Filipina tahun lalu masih berkontribusi 2020 dan tahun 2021 sudah tidak lagi dikonsolidasi dengan perusahaan. Kemudian slide 11 ya. Izinkan kami untuk menelaah lebih spesifik untuk second quarter 2021-nya secara terpisah untuk melihat bagaimana perbaikan kinerja operasional terlihat semakin jelas. Bahwa didukung dengan aktivitas promo dan marketing yang terukur, serta efisiensi biaya transport logistik, ini membuat profitabilitas kita sangat baik. Bahkan EBITDA tercatat 139,3 miliar rupiah
meningkat 7,7% dibandingkan kuartal pertama. Bahkan lebih tinggi lagi, Ibu dan Bapak dapat melihat laba bersih tercatat 65,1 miliar rupiah untuk kuartal 2 2021, meningkat 14,8% dibandingkan dengan kuartal pertama. Memang konsisten dengan slide sebelumnya, margin laba kotor sedikit menurun, tapi tetap pada level sehat 54,2%, tertekan sedikit karena kenaikan harga-harga bahan baku. Nah, walaupun penjualan kuartal 2 2021 terlihat turun 2,2%, sebetulnya ini normal, sejalan dengan pola konsumsi produk roti di Indonesia yang relatif rendah di saat bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat detailnya di slide selanjutnya. Tolong di slide 12. Ya, di sini sebelah kiri penjualan bersih di Indonesia kuartal 2 19 sampai kuartal 2 2021, di mana tercatat sedikit menurun 2%. Average persentase penjualan per kuartal untuk yang di sebelah kanan pie chart-nya, secara rata-rata kalau kuartal kedua itu turun 4%, tapi tahun 2021 kemarin penurunnya hanya 2,2%. Ini menunjukkan bahwa pada kuartal 2 2021 kita telah mencatatkan penjualan yang cukup kuat. Dan kalau dilihat di bawah bar chart-nya, EBITDA, kita mencatat kenaikan 8% quarter on quarter, bahkan kenaikan 142% bila dibandingkan kuartal 2 tahun 2020. Sedangkan untuk laba bersihnya 65 miliar kuartal kedua 2021, bila dibandingkan dengan kuartal kedua 2019, itu kenaikannya hampir 5 kali lipat. Dan kemudian untuk slide 13, ini untuk profitability margins-nya, bahwa peningkatan operasional berdampak langsung terhadap profitabilitas. Kalau Bapak dan Ibu lihat, selain margin laba kotor di sebelah kiri atas yang sedikit terkoreksi 1,1%, dapat dilihat bahwa margin EBITDA dan margin laba usaha hingga akhirnya kuartal 2 2021 kami mencatatkan perbaikan margin laba bersih sebesar 1,3%. Dilihat bahwa laba bersih kuartal 2 2021 meraih 8,5%. Berlanjut ke slide 14, bagaimana dengan kondisi neraca keuangan perseroan pada kuartal 2 2021, total ekuitas tercatat 2,95 triliun rupiah. Sesuai RUPS, telah dibayarkan secara penuh dividen sebesar 297 miliar rupiah pada tanggal 3 Juni 2021. Lalu kami sampaikan program buyback hingga Juni 2021 sudah tercatat 69 juta saham senilai 101 miliar yang kita beli. Hingga akhirnya posisi kas bersih masih pada kisaran 750 miliar atau rasio kas bersih terhadap modal dipertahankan sekitar 8,7%. Kami terus juga menjaga keseimbangan antara perputaran piutang usaha dengan utang usaha, working capital yang hanya terpaut 1 hari antara 39 dan 40 hari. Dan tentu saja realisasi belanja modal hingga paruh pertama 2021 sudah sebesar 124 miliar rupiah untuk menyelesaikan proyek di pembangunan Pekanbaru dan extension Palembang. Kemudian slide 15, Bapak dan Ibu, update operasional selama pandemi COVID-19 adalah utama untuk kami menjaga tetap dinamis dan tetap agile. Jadi perusahaan senantiasa melakukan analisa komprehensif terhadap daya beli, pola konsumsi, pola belanja, dan aktivitas masyarakat juga, apakah bekerja, work from home, seperti itu, sehingga kami dapat menerapkan strategi-strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika dan tantangan usaha di masa pandemi. Bapak dan Ibu juga pasti dapat melihat di rak-rak maupun di penjual keliling, bagaimana Sayur Roti fokus penjualannya di kawasan pemukiman dan lingkar kota,
dengan mengedepankan produk unggulan, ragam roti tawar, serta roti sobek tetap menjadi primadona. Komitmen kami adalah untuk menyelesaikan ekspansi kapasitas produksi di Pekanbaru dan Palembang. Perluasan jaringan distribusi adalah jawaban kami terhadap prospek pertumbuhan kuat permintaan roti di Indonesia. Akhirnya, berbagi cerita, saya Roti Peduli, kami kembali inisiasi program donasi tahun 2021 untuk apa? Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami kepada tenaga medis, garda terdepan penanganan COVID-19. Tahun ini kami bahkan memperlebar program donasi, menjangkau pasien di beberapa sentra isolasi mandiri COVID-19, serta mendukung kegiatan sentra vaksinasi di beberapa wilayah Indonesia. Hingga bulan Agustus 2021 telah didistribusikan produk senilai 2,78 miliar rupiah untuk Indonesia Sehat. Saya Roti, cinta Indonesia, satu Indonesia, rotinya Indonesia. Tempat dan waktu kami serahkan kembali kepada Pak Ado sebagai moderator. Silakan Pak Ado. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadi Susilo atas pemaparan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah tiba nih pada sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan akan kami pilih Bapak dan Ibu dan akan kami bacakan. Dari Bapak Nathanael, apa strategi agar tetap eksis untuk bersaing dengan produsen lainnya dan kapan masuk wilayah Papua? Karena kebetulan Pak Nathanael ini tinggal di Papua. Ya, silakan kepada pihak Roti untuk dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Bapak Nathanael. Baik, terima kasih Bapak. Sebetulnya kami sudah sampai ke Papua Pak, dari produksi pabrik kami di Makassar. Rasanya sejak tahun 2020 kemarin ya kita sudah mencapai ke Papua. Tentu saja bagaimana kami dapat tetap kompetitif menghadapi persaingan di industri roti di Indonesia, bagaimana kami terus mengembangkan ragam produk saya Roti, Bapak. Kalau Bapak lihat di slide 5 tadi, sekarang kita juga sudah memperkenalkan milky sauce, Bapak, di tawar. Bukan itu juga, kita juga terus melakukan pengembangan di produk-produk. Jadi ada 3 pilar nih, mulai dari produk kita kembangkan, kedua adalah kapasitas, karena kita harus menjangkau daerah-daerah baru, dan ketiga adalah bagaimana jaringan distribusi juga kita benahi untuk bisa meraih konsumen-konsumen daerah baru. Memang saat ini yang kita coba kembangkan lebih banyak di Sumatera, Bapak, Ibu, kita sudah ada pabrik di Medan, lalu ada pabrik di Palembang, dan saat ini kita bangun lagi yang nomor 15 di tengah-tengah Pulau Kalimantan, di Pekanbaru. Tujuannya adalah sama, supaya kita bisa lebih banyak mengcover daerah di Pulau Sumatera, sebelum akhirnya kita nanti coba melihat potensi-potensi di pulau-pulau lainnya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya, Pak Ado. Baik, Pak Hadi, semoga cukup ya tanggapannya kepada Bapak Nathanael. Izin lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stephen Susilo. Roti adalah produk yang memiliki usia relatif singkat. Nah, bagaimana nih strategi Roti untuk memperkecil jumlah produk yang rusak atau kadaluarsa sambil tetap bisa memenuhi permintaan konsumen yang tentunya fluktuatif? Ya, kepada Roti kami persilakan untuk menanggapi. Betul sekali, Pak Steven, Pak Ado, sebagai Bapak dan Ibu tahu, roti itu mungkin salah satu produk yang sangat perlu perhatian khusus dalam handlingnya. Kenapa? Karena masa produknya sangat singkat, kurang dari 1 minggu, dan yang kedua juga produknya juga teksturnya kan empuk, jadi harus hati-hati membawanya. Dan bagaimana caranya supaya ini kita bisa pastikan produk-produk ini sampai kepada demand yang pada demandnya. Caranya adalah dengan kita konsisten, yang tadi melakukan analisa daya beli, pola konsumsi. Pola konsumsi itu ada yang tadinya sebelum pandemi orang suka konsumsi roti saat pulang dari kantor.
atau pagi-pagi menggantikan sarapan di rumah. Tapi dengan adanya pandemi sekarang orang konsumsi roti lebih suka roti tawar, beli 10 lapis untuk disajikan di rumah dengan berbagai seleranya untuk selera masing-masing. Dan ini pola konsumsi ini yang terus kita monitor setiap ya secara berkala. Dan bukan itu juga, kita juga monitor pola belanjanya. Kalau dulu orang lebih sering ke minimarket, lebih sering ke supermarket, tapi dengan ada COVID-19 mereka lebih banyak aktivitasnya di rumah, sehingga kita ke depan kanal tradisional melalui sepeda dan sepeda motor untuk bisa meraih konsumen-konsumen yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Dan juga kita lihat pola aktivitas masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kalau dulu minimarket di kantor itu lebih banyak untuk break dan lain-lain. Sekarang kita lebih banyak fokus di lingkungan perumahan dan lingkar perkotaan. Jadi rasanya 3 resep ini yang saat ini kita jaga untuk menetapkan strategi yang tepat memenangkan pasar roti di Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, semoga cukup ya menjawab pertanyaan Pak Steven. Jadi Roti sudah membuat strategi-strategi khusus gitu ya untuk beradaptasi dengan kondisi terkini gitu ya Pak Hadi ya. 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 Baik, mungkin juga Pak ke pertanyaan berikutnya dari Pak Edo. Selamat sore, izin mengajukan pertanyaan yaitu apakah Sari Roti memiliki rencana penambahan pabrik baru ke depannya nih untuk menambah kapasitas produksi demi peningkatan market share nasional gitu ya. Terima kasih. Mungkin ini selain yang tadi sudah dijelaskan ya Pak, yang ada Pekanbaru dan juga tambahan kapasitas di Palembang, mungkin ada lagi Pak selain itu? Jadi dengan diharapkan nanti selesainya pabrik Pekanbaru dan Palembang ekspansi awal tahun depan, kami berkeyakinan bahwa kapasitas produksi sudah cukup untuk menopang laju pertumbuhan penjualan beberapa tahun ke depan, Pak. Sehingga ke depannya fokus manajemen adalah lebih untuk memperluas sebaran distribusi, memperbanyak outlet, dan tentu saja meningkatkan penjualan sehingga produksi nanti bisa menyesuaikan naik dan mengoptimalkan tingkat utilisasi pabrik. Dan juga bahwa dengan sebaran 14 lokasi strategis, kita udah menjangkau 34 provinsi. Bisa dibayangkan kalau nanti ada pabrik ke-15 tahun depan, tentu kami akan mampu lebih menjangkau lebih banyak lagi konsumen di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Edo ya. Ya. Izin lanjut Pak, mungkin ke pertanyaan berikutnya dari Bu Erika Paramita dari Malang ya. Pertanyaannya ada 2 Pak. Yang pertama, apa strategi perusahaan roti untuk meningkatkan laba di tengah masa pandemi ini? Lalu yang kedua, apa nih yang diharapkan oleh Roti dengan dibangunnya pabrik baru di beberapa kota di Indonesia? Ya, kepada pihak Roti kami persilakan untuk menanggapi. Ya, jadi kalau hingga semester 1 2021 kan penjualan kita sudah mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Bahkan di kuartal 2 ini kita sudah melebihi dari 770 miliar, setara dengan peningkatan 5% kalau dibandingkan dengan penjualan periode yang sama di tahun 2019 kemarin. Jadi kami optimis untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan ini dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta harapan pandemi untuk segera membaik, Pak, seiring dengan gencarnya program pemerintah untuk vaksinasi dan pelaksanaan 5M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, Pak. Nah, kami optimis kalau permintaan produk roti di Indonesia masih akan terus berkembang. Tadi yang kita paparkan bahwa dengan laju urbanisasi, tingkat pendidikan, dan daya beli yang baik, ini semua membuat kita optimis bahwa kita dapat memimpin pertumbuhan industri di Indonesia. Nah, kalau tadi target kita dengan penambahan pabrik baru, tentu saja ini spesifik Pekanbaru melengkapi kehadiran kami di Pulau Sumatera
yang sudah ada di Medan dan Palembang. Jadi di tengah-tengah Pekanbaru bisa akan fokus untuk di 3 provinsi di sekitarnya, termasuk di Sumatera Barat, Riau dan sekitarnya. Ini juga akan membuat beberapa pabrik kita yang di Jawa Barat untuk bisa lebih fokus di untuk mensuplai permintaan di Pulau Jawa. Dan tentu saja dengan Pekanbaru dan Palembang proyek selesai, kita melihat kapasitas kita sudah cukup untuk beberapa tahun ke depan, sehingga nanti fokus kita akan lebih banyak untuk bagaimana meningkatkan jaringan distribusi dan meningkatkan permintaan produk-produk sayur roti. Terima kasih Ibu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas tanggapannya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Erika dari Malang ya. Nah, lalu lanjut Pak, izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Utami. Pertanyaannya yaitu kontributor terbesar atau struktur biaya terbesar terhadap biaya produksi dari komponen apa saja? Baik, kepada pihak roti kami persilahkan untuk dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Tentu saja komponen biaya produksi kami, COGS kami, seperempatnya itu untuk tepung terigu. Bagaimana Bapak tahu, ya roti ya, terigu utamanya. Itu sekitar seperempat dari biaya produksi, lalu sekitar 15%, sekitar berapa? Sekitar 30% lainnya adalah untuk raw material lainnya, mulai dari telur, susu, coklat, gula, dan lain-lain. Sisanya itu dibagi rata-rata mirip, ada untuk tenaga kerja, energi, termasuk depresiasi dan amortisasi tahunannya, Pak. Jadi memang komponen terbesarnya adalah di tepung terigu, dan itu seperempat, dan 30%-nya adalah untuk bahan baku lain-lainnya. Baik Pak Hadi, terima kasih atas tanggapannya. Semoga menjawab pertanyaan Bu Utami ya terkait cost structure gitu ya. Yeah. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Ibu Winda. Pertanyaannya ada banyak Pak, mungkin saya bacakan satu persatu dulu ya Pak. Silakan Pak. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana rencana pengembangan pasar sari roti di Indonesia Timur? Karena nampaknya belum ada pabrik di sana. Nah ini mungkin terkait dengan pertanyaan tadi yang di Papua ya Pak. Mungkin ada yang ingin ditanggapi Pak dari pertanyaan ini? Baik, sebenarnya kita sudah mencakup 34 provinsi Pak. Ini pabrik kami terutama yang di daerah Gresik maupun di Makassar memiliki kemampuan untuk mencapai provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur. Memang dalam pengembangan tentu saja kita juga harus mempertimbangkan porsi demand-nya Pak, dan populasinya. Karena ini semua termasuk dalam analisa visibility sebelum kami bisa mengembangkan pabrik di daerah baru. Sebagaimana Bapak tahu, mungkin Bapak juga perlu tahu bahwa untuk pabrik kita di Kalimantan itu baru pertama kali tahun 2019 pabrik Balikpapan. Lalu karena permintaannya luar biasa, pabrik tersebut sudah beroperasi hampir penuh, dan kita putuskan untuk langsung membangun Banjarmasin. Yang alhamdulillah Banjarmasin bisa selesai di awal tahun ini, gitu. Dan ini akan terus menjadi strategi kita, bahwa sementara kita kirim dulu dari Makassar, mungkin sebagian dari Gresik, kita tes the market, tes demand-nya, sehingga nanti begitu demand-nya sudah cukup, bukan tidak mungkin kita juga membuka pabrik-pabrik lokasi baru. Tapi saya garis bawahi untuk saat ini, dengan tambahan pabrik di Pekanbaru dan tambahan kapasitas di Palembang yang akan selesai di tahun depan, rasanya kita masih cukup untuk mendukung pertumbuhan perusahaan beberapa tahun ke depan. Begitu Pak. Baik Pak Hadi, semoga menjawab pertanyaan pertama dari Bu Winda ya. Jadi tentunya roti ini melakukan visibility study gitu ya sebelum melakukan produksi terlebih dahulu gitu ya. Dan dari pengembangan terkini di Palembang dan Pekanbaru itu dirasa sudah cukup gitu ya Pak. Untuk sementara waktu betul Pak. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Pak dari Bu Winda Pak. Bagaimana nih rencana pemasaran roti dalam kondisi pandemi saat ini?
apakah ada rencana khusus yang telah atau sedang atau akan dikembangkan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat saat pandemi? Terima kasih. Mungkin ini melanjutkan dari pemaparan Pak Hadi tadi ya, bahwa di pandemi ini Sari Roti melakukan analisa juga ya terhadap pola yang ada sekarang di masyarakat gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih ini Pak, lebih banyak gitu ya terkait dengan apa saja sih analisa yang sudah dilakukan oleh Sari Roti dan bagaimana efeknya terhadap strategi terkini gitu Pak dari pemasaran Sari Roti. Betul, tentu saja yang paling penting buat kita adalah senantiasa harus adaptif dan mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi, Pak. Jangan sampai di saat nanti tiba-tiba COVID-19 sudah mulai membaik, terus kegiatan sekolah, kegiatan kantor sudah mulai bertahap naik, Pak. Kita juga harus mulai fokus kita yang tadinya di sektor di bagian perumahan, di lingkar perkotaan, untuk kembali lagi ke daerah-daerah perkantoran, juga daerah-daerah sekolah untuk untuk merangkul potensi pertumbuhan, potensi penjualan di daerah-daerah tersebut. Jadi yang paling penting adalah bukan cuma untuk analisanya aja, tapi juga kita harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi, khususnya terkait perubahan COVID-19 di Indonesia, Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Winda ya. Mungkin izin lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Christine. Bagaimana perlakuan dengan roti yang sudah expired nih? Berapa presentasi dari yang tidak terjual dibandingkan dengan kemampuan produksi? Baik, saat ini sebetulnya kalau kita di slide 11 ya, kita bahkan tingkat retur itu bisa dipertahankan di kisaran 10%, Pak, Bapak dan Ibu. Ini tren yang sudah kita jaga sangat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin rata-rata di kisaran 12, bahkan kalau kita lihat 5 tahun, 4 tahun yang lalu, di kisaran 15-18%. Bahwa ini kita sudah pertahankan di 10%, rasanya itu kemampuan kita untuk melihat perkembangan tren dari permintaan konsumen terhadap produk Sari Roti. Tapi juga yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan retur ini. Retur 10% itu kita kumpulkan, kita cacah, kita keringkan dulu, terus kita keluarkan fillingnya, coklatnya, kejunya, kacangnya, habis itu kita keringkan, lalu kita jual sebagai pakan ternak, Bapak dan Ibu. Dan penjualan pakan ternak itu tentu saja dapat kita catat sebagai laba lain-lain, other income untuk perusahaan. Baik Pak Hadi, jadi bisa disimpulkan bahwa di sekitar tahun 2021 yang terkini ya tingkat retur di 10% ya Pak ya, sekitar 10%. Lalu juga waste produknya itu akan dijual menjadi pakan ternak gitu ya, sebagian besar bisa dijual menjadi pakan ternak. Baik Pak Hadi. Izin lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Josephine Lindsay. Bagaimana pembagian dividen saham 2021 dan rencana pembagian dividen ke depannya? Dividen 2021 kemarin kita jadi di RPS tahunan kemarin tanggal 5 Mei kalau nggak salah tahun 2021 pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas 297 miliar kalau nggak salah, itu sekitar 48,5 rupiah per saham dibayarkan penuh dan telah kita bayarkan alhamdulillah pada tanggal 3 Juni 2021. Sementara kalau rasanya kita kalau lihat kita senantiasa selalu bagi dividen Bapak dan Ibu, dan ya melihat betapa kita punya kemampuan neraca yang sangat kuat, kas juga masih baik, ekspansi juga akan selesai tahun depan, terus juga tingkat hutang juga kita jaga dengan kondisi sehat, rasanya tidak mustahil kalau kita akan terus bayar dividen untuk tahun-tahun ke depannya. Tentu saja untuk besarannya kita serahkan pada pemegang saham untuk menentukan.
Baik, Pak Adi, terima kasih atas tanggapannya, Pak. Izin lanjut, Pak, ke pertanyaan berikutnya dari Nathan Rafferty. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, Pak. Dengan adanya tren digitalisasi, adakah strategi digitalisasi dari Roti untuk memberikan customer experience atau digitalisasi manufaktur? Nah, jadi ini mungkin pertanyaannya dari dua sisi, Pak. Jadi konteksnya digitalisasi gitu ya. Cuma dari sisi customer experience seperti apa digitalisasinya, lalu dari manufaktur ini juga digitalisasinya seperti apa? Silakan Pak, apabila ingin. Oke. Untuk dari sisi manufaktur, sebetulnya saya Roti itu sudah menggunakan implementasikan teknologi terkini dalam produksi makanan. Teknologi makanan kita bisa bilang semi automatic, Pak. Jadi makanya kita bisa menjaga level tenaga kerja yang tidak terlalu besar, mempertimbangkan 14 pabrik, 15 pabrik tahun depan. Dan ya rasanya dengan penggunaan teknologi semi otomatisasi, mungkin kalau ada kesempatan Bapak dan Ibu bisa ke pabrik kita untuk site visit, nanti bisa lihat sendiri bagaimana proses pembuatan roti dari mesin satu ke mesin lain, terus nanti ada conveyor belt, terus nanti ada ya hingga akhirnya jadi end product. Rasanya ya dari semi otomasi jadi full otomasi rasanya sih agak sulit, akan sangat costly. Jadi kita akan pertahankan di sana. Dan untuk dari sisi consumer experience, Pak, kita aktif juga dijual melalui aplikasi Alfamart Click, Alpha Gift maupun Indomart Click ya. Juga beberapa platform-platform lain untuk untuk memastikan konsumen kami dapat menggunakan berbagai akses fasilitas untuk mendapatkan produk-produk saya Roti. Baik Pak Hadi, semoga cukup tanggapannya atas pertanyaan Bapak Nathan. Jadi digitalisasi ini ada gitu ya dari segi manufaktur maupun dari segi customer experience gitu ya. Tentunya penting juga nih apa digitalisasi dari sisi customer experience gitu ya, mengingat di kondisi pandemi saat ini gitu ya, di mana pelanggan ini bisa membeli secara digital gitu ya. Tadi menarik juga Pak dijelaskan bisa site visit gitu ya Pak. Mungkin nanti kalau udah nggak pandemi Pak, boleh Pak. Tentu saja Pak, tentu saja Pak. Bisa site visit gitu ya. Kira-kira bisa dijelasin Pak untuk site visitnya gimana Pak prosedurnya Pak? Apakah bisa dari investor publik? Nanti ketika sudah tidak pandemi ya Pak? Iya tentu saja Pak. Dan memang kita tentu saja ada batasannya Pak. Tapi saya Roti senantiasa mengedukasi masyarakat Pak. Bukan saja investor, tapi kita juga secara reguler sebelum pandemi ya, kita juga secara reguler mengundang teman-teman dari sekolah kejuruan atau dari SMA, SMP, bahkan adik-adik yang masih duduk sekolah dasar maupun TK untuk melihat bagaimana produksi roti di fasilitas-fasilitas produksi kita Pak. Baik Pak Hadi, semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya Pak. Bisa ya Pak. Kami bisa site visit juga Pak, dari bursa juga bisa. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin pertanyaannya sudah cukup banyak ya. Mungkin kita cukupkan kali ini usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nah, untuk mengakhiri, kami persilahkan kepada Bapak Hadi Susilo untuk memberikan 1-2 kata penutup kepada Bapak Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, akhirnya mewakili PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, baik dukungan sebagai pemegang saham, sebagai konsumen, maupun sebagai stakeholder lainnya. Sebagaimana paparan, perseroan masih tetap dapat mencatatkan kinerja yang baik, walaupun di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih melanda. Kami tetap optimis permintaan produk roti di Indonesia akan terus berkembang, bermodalkan konsumen yang loyal, jangkauan distribusi, dan kesiapan produksi. Kami siap untuk memimpin pertumbuhan industri roti di Indonesia. Semoga kita semua sehat, senantiasa sehat dalam berkarya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hadi Susilo atas closing statement-nya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya bahwa akan ada pengundian door prize
Nah, untuk berpartisipasi dalam pengundian tersebut, mohon dapat mengisi kuesioner nih untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Nah, link tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang sekarang tayang di layar Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya untuk menutup acara. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu manajemen PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini pada acara Public Expose Live 2021. Bapak dan Ibu, beli sari roti di Kota Bontang, terasa lezat tidak sia-sia. Sampai jumpa pada acara yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.